Okey, So, siap. strategi mainnya dalam quantum metal enggak sama macam kita buat binary atau multi-level marketing. Enggak sama ya. So, kalau dulu kita buat, bila kita nak start aja, kita terus buka-buka account bawah kita kan, dan account bawah kita start buat. So, tapi dekat sini tak boleh macam tu. Kalau kita buka bawah, untuk naik pangkat bukan senang. Jadi, dia sama pangkat, dia putus. Jadi kita kena naikkan pangkat kita dulu yang atas, baru kita boleh buat yang bawah. Dia macam tu. Okey. Pak, saya start pangkat dulu Pak. Sebab takut salah strategi, nanti rugi. Okey. Okay. So, sedikit. Sebelum tu sedikit Pak kita tengok dalam quantum metal ada 4 produk. Dalam sini kita kena banyak belajar sedikit untuk faham apa yang ada produk dalam quantum metal. Produk pertama fizikal, kita tak payah ceritalah, fizikal macam biasa. Tapi produk kedua kita gold storage account. Sebagai fungsi dia sebagai tempat simpanan emas kita. Dan GSR ni kita adalah satu produk yang macam rekening bank kita. Okay. Semua yang ada dalam GSR kita punya 100%. Kalau ada 100 gram lah kita boleh withdraw, kita boleh jualkan emas tu. And then kelebihan dia apa? Kita boleh beli emas, jual emas, transfer emas. Lepas tu kita boleh beli serendah RM10 dan kita boleh ambil physical gold. Okay. Yang ketiga produk kita gold convert account. Konsep dia macam gadaian Pak. Gadaian ya. Gadaian ni maksud kita ada cash, beli gold storage account, dah ada emas, kita nak tukar pakai duit, kita boleh buat gold convert account. Okay. So kelebihan dia tujuan dia adalah untuk kita ambil cash, ambil duit wangnya, tapi emasnya enggak mau jual. Itu konsep dia. So, apa kelebihan dia? Dia punya upah simpan cuma 3.5% aja setahun. Dan dia dikira hari-hari. Berapa hari kita pakai, berapa hari tu je lah yang kita kena bayar. And then, fee dikira dari pembiayaan kita. Contoh, harga emas kita ada 100 gram emas bernilai RM100,000 katalah, kita ada RM100,000 nilai emas, kita buat GC, jadi kita dapat RM85,000. Lagi pembiayaan kita, upah simpan kita dikira dari RM85,000, bukan daripada nilai emas RM100,000. And then dia tak ada limit masa Pak. Maksudnya kalau Rahno gadaian di luar mungkin boleh selama 6 bulan, selama 1 tahun aja. Lepas tu kena bayar semua, ambil balik. Kalau tidak, kena lelong. Tapi dekat sini tak. Dekat sini katalah cukup setahun, kita tak ada duit nak bayar lagi, enggak ada wangnya lagi. Kita boleh proceed tahunnya, kita boleh lanjut tahun kedua. Lanjut lagi tahun ketiga. Sampai kita rasa udah tak mau lanjut, tapi masa tu harga emas udah tinggi. Jadi harga emas yang tinggi ni boleh bayar kita punya pembiayaan tadi dan upah simpan kita. Yang keempat, ini kita punya killer produk, gold asset enhancement. Enhancement ni dia naik Dia enhance, tambah baikkan. Kita nak lipat gandakan kita punya aset. Okay. So berfungsi gandakan kita punya pelaburan dan aset kita. Kelebihan dia boleh buat sampai 5 kali ganda hingga 10 kali ganda. Kalau siapa biasa dalam forex, dalam kripto yang ada leverage, ini lebih kurang macam leverage. Tapi leverage ni dia tak ada physical. Dia cuma di atas kertas sahaja. Tapi kita tak. Setiap 1 gram kita beli mesti ada emas fizikalnya 1 gram.
Kalau enggak ada, dia tak syariah compliance. Okay? So, walaupun 10 kali ganda, katalah kita beli 10 gram, tapi kita dapat emas 100 gram, mesti ada 100 gram emas. Jadi apa kelebihan dia? Kelebihan dia, dia tak ada margin call. Sebab kita ada physical. Lepas tu kita tak perlu nak top up kalau harga emas turun. Apa yang perlu kita buat, kita tunggu je harga emas naik balik dan kita dah boleh start untung. Jadi di sini nyaman. Enggak perlu fikir harga turun, drop, kita kena cut loss atau kita kena margin call. So produk sini, dia untuk produk GIA ni, dia lebih kepada jangka pendek. Untuk GCR ni lebih kepada jangka panjang dan GSR ni dia lebih kepada simpanan kita. Okay. So mana satu kita nak? Sebenarnya tiga-tiga produk ni sangat sangat penting pada kita. Kita boleh ada tiga-tiga produk. Okay. Right. Okay. Potensi dia. Macam mana kita selain daripada jadi investor, kita juga boleh jadi business partner kepada Quantum, rakan niaga. So, mula-mula nak jadi rakan niaga, kita kena jadi introducer. Walaupun kita banyak duit bagaimanapun, kita kena start sebagai introducer dulu. Okay? Bagaimana mau jadi introducer? Kita boleh pilih satu, beli 3 unit 1 kali 5, atau beli 1 unit 1 kali 10. Tapi kami tak pernah beli 1 kali 5, kita start dengan 1 kali 10 sebab kita dapat 10 kali ganda. Jadi bila kita untung juga 10 kali ganda. Okay? Alright. So kelebihan jadi introducer ni masih pangkat klien. Kelebihan dia boleh dapat 2% commission. Setiap kali orang beli GIA, dia akan dapat 2%. Kalau orang beli GSR, dia akan dapat 0.5%. So kelebihan sini Pak, walaupun nampak kecil 2%, 0.5%, sebenarnya sangat besar. Sudah terbukti. Tapi introducer ni enggak permulaan. Jadi dekat sini mesti kita ada pangkat yang best. Kita kena kejar naik pangkat cepat supaya kalau kita ada introducer, tiba-tiba bawah kita pun introducer, apa yang dia beli kita tak dapat dah sebab sama ranknya. Okay? So apa yang strategi dalam Quantum Metal, kita kena kejar pangkat dulu. Kita kena make sure diri kita at pangkat yang lebih tinggi. Okay? Okay. Commission dalam introducer dia tak ada payout. So dia akan dapat commission atau profit sharing, dia direct masuk dalam kita punya GSR. Kalau pangkat lain dia ada payout, tapi sini tak ada. Dia automatically terus masuk dalam GSR sebab introducer ni masih pangkat klien lagi, masih nak pangkat pelanggan kita. Okay, right. And then baru start reseller program. Reseller start sebagai daripada dealer. So macam mana mau dealer, selepas dealer ada merchant, lepas tu ada senior merchant. Kalau kita jadi senior merchant, maksudnya Pak, kita udah ada kita punya agensi sendiri. Macam asuransi, macam unit trust, kita ada kita punya agensi. Okay. Okay. Kita boleh dapat orang kata kita boleh dapat commission atau profit sharing dari group sales kita. Okay, mengikut kita punya status tadi, pangkat kita. So macam berapa level kita boleh dapat? Katalah kita adalah dealer. Di bawah kita semua introducer. Ada 1000 orang introducer. So ada 100 layer. Selagi itulah kita boleh makan. Kita boleh dapat commission group sale. Tapi tiba-tiba
daripada kita dealer, tapi bawah kita udah dealer juga. Jadi kita cuma boleh makan 1% sahaja. Okay. So kita tengok pangkat. So orang tanya berapa level boleh makan? Unlimited level selagi enggak jumpa the same position atau same rank dengan kita. Alright. So untuk dealer, apa commission dia? Commission dia adalah 7%, 7%. Okay. Hari ni introducer 2% kan? Dealer 7%. So dealer, selepas dealer ada dealer developer, yang mana dealer is 7%, merchant 14%. Okay, dia macam ni Pak. Kalau saya introducer, atas saya ada dealer. Kalau dealer introducer yang buat sale, dealer akan override 5% perbezaan dia. Kalau bapak dealer developer, tapi bawah bapak direct dia ada introducer, balance dia 5% bapak makan. Tapi kalau bapak dealer developer, bawah bapak dealer, bapak akan override 3.5% untuk the whole group sale. Contoh, macam mana kita tengok kejap. Okay. Hari ni sebagai introducer dia dapat 2%. Tapi kalau ada dealer, introducer yang buat sale, so introducer buat sale, dealer akan dapat 5%. Perbezaan. Kalau dealer bawa new sales, dia sendiri yang bawa, dia dapat 7%. Kalau bapak tiba-tiba introducer jadi dealer, then kalau bapak dealer juga sama pangkat, bapak cuma boleh override 1% yang direct sponsor. Tapi kalau bapak udah naik dealer developer, so bapak boleh override dealer. Tim kata ada 5 dealer bawah you, whatever sales you akan override 3.5%. Tapi kalau bawah you introducer, you override 5%. Kalau new sales, you dapat 7%. Okay. Kalau kita merchant Pak, kita akan dapat 14%. Maksudnya kalau saya bawa new sales, saya dapat 14% diri saya sendiri. Kalau bawah saya introducer, dia yang introducer buat sales, saya dapat 12%. 14 tolak 2. Kalau dealer bawah saya, dealer dapat 7, saya dapat 7, perbezaan. Dan kalau dealer developer bawah saya dapat 3.5%. So berapa banyak kita boleh makan, itulah tak ada level je. Selagi tak jumpa merchant dengan merchant, dia still ada override 1% sampai lantai. Kalau merchant dealer developer sampai lantai juga, merchant dealer sampai lantai, merchant introducer pun sampai lantai. Sebab tu strategi sini kita kena naik pangkat Pak. So kita mula-mula kena, orang kata matahari dulu. Make sure kita naik pangkat, baru kita boleh override orang punya. Okay. So bagaimana mau jadi dealer? Tadi syarat dia kena ada minimum 5 orang. 5 orang yang beli 1 kali 10. Kena ada 30 unit. Tak kisahlah seorang beli 30, satu ni beli satu, dah boleh naik pangkat. Atau orang beli, seorang klien kita beli 666 pun boleh naik pangkat. Atau seorang beli 3, kita ada 10 klien, sudah naik pangkat. Atau ada 30 orang klien, beli satu, cukup 30 pun kita boleh naik pangkat. Dia macam tu. So ada 3 cara lah. Walaupun ada seorang beli 30, kita belum boleh naik pangkat. Dia kena 30 unit campur 5 klien bawah kita. So kita boleh buat strategi. Yang pertama, cari 5 klien yang beli 666. Atau cari 10 klien yang beli 3.
Atau cari 30 klien yang beli satu-satu-satu, kita dah layak untuk naik pangkat jadi dealer. So dah override 7%. So apa kelebihan sini kalau kita tengok 7% Pak? Dulu saya mula-mula start, saya cakap dengan 30 orang leader, big leader. Tapi tak ada siapa yang sambut Pak. Sebab alasannya, the commission sangat rendah. Kecil aja commissionnya. Tapi bila saya dah buat Pak, commission dia sangat besar. Walaupun 7%. Nanti saya tunjuk income saya punya consultant walaupun pangkat dealer. Okay. Ini sekarang ibu udah jadi introducer. Pak Herman udah introducer juga. So setiap orang yang klien bapa dan ibu bawa beli 1 kali 10 akan dapat 2%. Okay? Right. Okay. So selepas dealer kita jadi dealer developer. Dealer developer tetap 7%. Cuma dia boleh override bawah dia 3.5%. Tadi kalau dealer dengan dealer override cuma 1%. Tapi kalau dealer developer boleh override 3.5%. Macam mana mau jadi dealer developer? Kita kena ada 5 dealer bawah kita dan kita jadi dealer developer. So imagine kalau saya sini saya dealer dengan dealer saya cuma override 1%. Tapi bila saya dapat 5 dealer, saya jadi dealer developer, saya boleh override the whole group 3.5%. 3.5% sangat besar Pak. $8.75 per unit. Sekejap lagi saya tunjuk testimoni je. Kiraan Alright. So saya rasa kita stop sampai dealer developer dulu. Sebab achieve ni dan kita boleh strateginya kita kena buat matahari dulu. Okay. So untuk jadi merchant, lepas dealer developer, kita nak jadi merchant kan? So kita kena merchant kena ada 5 dealer developer dan 25 dealer. Achieve jadi merchant je, insya-Allah Pak dah memang confirm jutawan. Saya punya team merchant gaji sehari RM30,000 Malaysia Pak. Kalau ni rupiahnya, sekejap ya. Rupiahnya berapa? 30,000 kali 3,500. Lebih kurang 105 juta. 105 juta gaji per hari Pak. Untuk kita punya merchant. Itu potensi dia. So, sebenarnya mudah aja. Cuma susahnya waktu daripada introducer naik dealer. Masa tu memang kena struggle sikit. Kita susah sikit, tapi lepas achieve dealer aja Pak, udah gajinya udah ada setakat 100-200 ringgit normal. Average kita punya dealer gaji 500 ringgit Malaysia. Kalau 500 lebih kurang berapa itu? 500 kali 3,500 lebih kurang 1,750,000 per day normal kita punya consultant sebagai dealer ni. Dan kita konsisten Pak, hari-hari. Kita bukan hari ni ada gaji, 10 hari tak ada gaji, no. Kita tiap-tiap hari gaji ada. Sebab orang beli emas tiap-tiap hari Pak. Kalau kita buat satu-satu kan, kata kita buat share ke buat apa, harga turun, semua orang mau marah kita kan. Tapi dalam emas different. Kalau kita bagi tahu harga emas turun, orang berlumba-lumba beli emas. Sampai sistem kita jadi hang. Kalau harga emas naik, orang berlumba-lumba jual emas. Bila dah jual emas, dapat balik modal, campur untung ya. Jadi, bila modal ni, dia orang nak beli balik. Tunggu balik harga rendah. So, kami, konsultan ni, saya dari mula masuk, 2 tahun lebih dulu, sampailah ke hari ni, enggak ada satu hari enggak ada gaji Pak. Setiap hari kami ada gaji. Okey, ini berkenaan dengan konsultan. Macam mana? So, dah tahu cara, so bapa boleh atur strategi.
Jangan silap. Dulu ramai kita punya konsultan ingat ini macam binary, macam multi level. So letak nama, nama kita, nama anak, nama everything, last buat bawah, kan? Bawa akaun bawah. So buat akaun bawah, akaun atas tak ada dapat apa pun. Jadi rugi. Jadi diorang terpaksa buat baru balik. Buat strategi baru. Jadi ambil masa, rugi. Kan? So sekarang kita ajar follow the strategy. Jangan rugi masa. Jangan rugi kita punya klien kita. Okay? Alright. So ada pertanyaan untuk kita punya konsultan, macam mana mau jadi, buat apa kita mau bergerak dalam quantum metal ni. Right. So kalau tak ada, saya tunjuk sikit Pak ya, potensi sekejap. Kita kata betul ke tak kita punya okay. Tengok sini Pak, semalam udah tunjuk baru berapa kan? Sekarang sudah 10.978 juta. So saya, okay, kalau introducer, payout tak ada payout. So kalau dia introduce orang, dia directly masuk dalam GSA. Okay. So commission, siapa yang jadi dealer ke atas, dia ada payout. So kita dibayar dalam gold. So untuk realizekan USD ni, kita kena beli emas Pak. So kita beli emas. Saya mau pakai daripada payout, gaji. So ini gaji saya 10,104 ni Pak, adalah gaji lebih kurang dalam 2 jam lebih. 2 jam lebih. Sebab sebelum tadi punya gaji udah tukar kan. So saya bila ya. Oh, okey. Okey. Masya Allah. Udah. Oke, lanjut. Puan Eda, skrinnya ya, tadi tak terlihat, masih skrinnya PowerPoint. Puan Eda buka itu. Okey, udah. Sebentar, yang lain di mute aja. Satu-satu dulu. Biar tak ada. Atau bagi saya jadi host atau gimana? Tak boleh. Bapak jadi host ya? Jadi saya bisa bantu mute kalau ada noise, ada sound. Oke, ready. Bapak tolong buat saya boleh share juga, multiple share. Ya, sudah multiple share. Ya. Okey, udah nampak ya? Nampak Pak? Sudah nampak ya? Sudah ya? Okey. Sudah. Alright. Okey. Siapa yang jadi introducer, dia tak ada payout dekat sini. Dia akan masuk dalam gold storage account saja. Okay. So, payout, kita nak realizekan dia sama ada nak jual emas atau nak buat gold convert. So kita kena tukar dulu kepada beli emas dulu. So kita boleh beli emas dengan direct bank in atau guna FPX. Indonesia boleh guna Better Pay. So saya mau guna daripada payout ya. So daripada payout 10,306, submit, confirm. Alright. So dekat sini kita dah tengok dah ada 39.54 gram. So beli pada harga berapa? Pada harga 206.62. Waalaikumsalam. You mean? 260.62.
62. So kalau mau reseatnya print aja ya. So kita boleh kumpul print untuk kita punya transaction. Okay. Right. Okay. Okay Pak. Tadi kita tunjukkan bahawa so kat sini udah tambah. So saya nak tunjuk yang bahawa potensi kita punya income consultant kita. Ini tarikh 11 hari bulan 5 semalam Dia report untuk semalam. Hari ini belum keluar besok. So dekat sini kalau kita tengok ini akaun saya yang sales group adalah 4,247 unit 1 kali 10. Dalam ringgit Malaysia lebih kurang 4.651 juta. Berapa Pak kalau rupiahnya? Kali 3.500 berapa ya itu? 4 juta, 12 15 miliar adalah. 51. Kali 3.400 lah sekarang. 3.400 So 1.58 miliar. Miliar rupiah ya, 1,5. Ini sales satu hari Pak. Sales satu hari. So kalau kita nak tengok performance, ini saya kata tadi saya punya consultant merchant. Bila tambah merchant, income kita boleh potensi berapa ya. So ini adalah merchant saya yang mana semalam sales dia 796. So kalau 796 kita kira override je, dia override team dia kan. So dia override $8.75, lebih kurang $6,965 kali dengan 4.36. So gajinya sehari RM30,548 kali 3,400. 103.864 juta Pak. Malaysia. Rupiah. Ya. 103 juta rupiah gaji satu hari untuk merchant ni. Saya tengok merchant yang kedua gaji 30,000 juga. Merchant yang ketiga gaji 30,000 juga. Merchant yang keempat gaji berapa? 25,000. Ini gaji 23,000. Ini gaji 22,000. Ini potensi merchant. Sebab tu saya kata kalau kita cecah merchant je, gaji kita dah 6 angka normal. Everyday tau ini Pak. And then ini dealer developer. Daripada dealer jadi dealer developer tadi kan. So, tengok ini dealer developer. Dia punya sales berapa? 180. 180. Kalau 180 kali 8.75, ini kita ambil roughly je. 6,900 Pak gaji dia per day. 6,900 ringgit Malaysia. Ringgit, okey. Ini tengok bila dealer, ini dealer. Ini gaji lebih kurang 4,000 lebih satu hari. 4,000 udah kali 3, udah 12 juta kah? Baru pangkat dealer. Okey. Ini semua dealer. So kita kata kalau setakat gaji 400-500 ringgit untuk dealer normal. Okey. So ini potensi kita Pak. Kita tengok. Berarti dealer aja itu sudah ratus juta per bulan lah itu ya Puan Eda ya. Ini Bapak tengok tadi 11 hari bulan, ini 10 hari bulan. Sale kita berapa? 10 hari bulan. 2.578 juta Pak. Tengok gaji 5 angka juga. Semua 5 angka Pak. Ya, konsisten ya ini ya. Konsisten Pak. Tengok ini, tengok semua 5 angka juga. So kita everyday very consistent. Ya, mudah-mudahan teman-teman lain lihat ini momentum yang dahsyat. Sebab tengok Pak tadi saya udah kosongkan kan? Berapa minit? Tak sampai 3 minit Pak. Saya explain. Gaji saya udah 1820. So saya mau tukar kepada gold balik, pergi ke sell. Buy gold ni, tukar.
Tadi 10,000 kan Pak gaji saya kan? Ini Ya, tambah lagi 8,094. hanya 3 menit ya. 3 minit Pak. So, bila kita cakap bercerita dengan orang tak percaya Pak. Iya, betul. Tapi it's true. Kita bukan macam cakap besar ke, no. It's true, the potential. Imagine Malaysia Pak ada 80,000 orang aja yang jadi team Angel Group. Bayangkan Indonesia 10 kali ganda Malaysia Pak. Berapa potensi dekat sana? Besar. Pasti bisa. So Indonesia kita masih baru nak buka. Ini pertengahan bulan Mei, insyaAllah kami akan ke Jakarta dengan founder untuk uruskan Bapakti dan OJK. Actually OJK tak perlu, tapi kami nak lebih selamat di Indonesia, kami juga register under OJK juga Pak. Oke, siap. Berarti bulan Mei ini sudah datang ke Jakarta ya? Jakarta. Nanti kalau saya datang, saya jemput Bapak untuk datang ke Jakarta. Puan Aida, ya. Boleh tak jemput beberapa leader yang di tim saya? Boleh, insyaAllah. Saya boleh jemput. Karena banyak yang semangat ini. Pak, saya tengok Ya. Udah 11 juta Pak. 11 juta, berapa Pak rupiahnya? 11 juta ringgit kali 3.400 saja. Berarti berapa miliar itu? 3.74 miliar ya Pak? Ke 37.4 miliar? 37 miliar lebih ya. Itu nilai emas ini bukan yang pakai leverage ya, bukan yang pakai daya ungkit ya. Ini nilai real ya. Okey, simpanan saya ni, tengok Pak ya, kalau pergi GSA, saya boleh sell gold, saya boleh ambil fizikal. Tengok. Saya boleh ambil fizikal. Ya, boleh ambil cash money juga boleh, ambil fizikal juga boleh. Kalau cash kena jual emas lah, sayang. Ya. So, apa saya buat Pak? Saya tak nak saya nak pakai duit juga, mestilah ini kerja kita kan, kita mau belanja juga kan. So, apa yang kita buat? Apa yang saya buat? Saya buat GC. Bila nak pakai duit, saya buat GC. Gadai itu ya? Gadaian. Bapak tengok ya, udah gadaiannya berapa? 13,575 gram. Itu yang sudah digadai? Sudah gadai. Sudah ambil duit $748. Lebih kurang dekat 4 juta lebih ringgit Malaysia juga Pak. Ya, hampir $1 juta itu. So, tekan sini, Bapak boleh tengok kita punya transaction. Maksudnya saya bukan buat sekaligus. Bila mau pakai duit, saya gadai. Mau pakai duit, saya gadai. So, Alhamdulillah, kita udah settle bayar rumah 42 juta ringgit Malaysia. Pakai duit gadai je. Nak gadai. Ini tengok 24 hari bulan 2 kan? Ya. Sekali gadai boleh 100,000. And then sehari boleh buat berapa banyak kali pun. Tapi sekali buat 100,000 ringgit. Puan Aida, itu waktu gadai masuk ke bank kita berapa lama ya prosesnya? Okey. Kalau transaction tak heavy, di Malaysia 1 hari udah masuk Pak. Tapi SOP kita 1 ke 5 hari bekerja. Okey. Jadi ini sudah gadai sekian banyak lah ya. Dan nanti juga balik lagi jadi uang lagi kalau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya? Ya Pak, hari tu saya buat last year. Saya buat dari 29 hari bulan 6. Bulan 11, saya terminate. Saya buat 7 kg, saya untung 320,000. Okey. So ini kalau harga emas naik balik 2080 macam bulan 3 hari tu, ini kita dah untung lebih kurang dalam $59,000. Ya. Jadi saya mau perjelas balik tentang gadai ini ya, Puan Aida ya. Ya. Karena ada teman juga yang nanya tadi. Ini kalau di Indonesia kan kita gadai ini harus kita cicil tiap bulan. Ini tak ada Pak. Tak ada cicil ya, boleh didiamkan ya, buat tidur aja sebab tu saya berani buat. Kalau kena bayar cicil nangis. Ya, tak perlu cicil. Tu kita cakap dia tak ada limit masa. Katalah saya tak ada duit pun nak bayar.
saya tunggulah harga emas naik. Bila Ya. harga emas naik, dekat sini dah ada untung, kan? Katalah saya target saya nak untung berapa? Saya nak untung, dia boleh buka kat sini Pak, lebih detail dia. Ya. Dekat sini saya buat 81 gram. Udah ambil duitnya $3,811. Itu berapa persen? 90% daripada value ni. 90%, oke, luar biasa itu. Okay. So, hari ni kalau saya tak ada duit nak bayar pun, tapi saya nak pakai duit Pak, saya boleh ambil ini. Terus kalau ambil itu maksudnya potong. jual this one lah, tanpa perlu bayar ini dulu. Oh gitu kah? Best Pak. Tanpa perlu bayar pinjaman pokoknya? Iya. Masih boleh diambil yang sisa 10% itu? Boleh. Terus? Tapi maksudnya we are selling this one lah. Ya, kita selling habis. Tapi nanti kita bayar yang 3,5% dia yang setahun itu. Tak bayar. Ini dah kira semua dah. Oh, itu udah kira bersih. Net cash out is bersih. Oh, luar biasa. Tapi pertanyaan barunya teman-teman saya nanya, bagaimana perusahaan tak rugi kah dia bagi macam tu? Tak rugi sebab macam ni. Perusahaan dia dapat facility daripada Perthmin. Kan? Dia dapat emas. So, dia jual, dia dah untung masa kita beli GSR. Ya. Dia dah untung 7% kat situ dah. Okay. So, facility ni bukan Quantum Metal bagi. Ya. Bullion Bank London, Bullion London, ABC Bullion London yang bagi. Oke. Jadi gini, saya boleh coba clearkan biar teman-teman bisa terjawab juga pertanyaannya. Kalau kita di gadainya Indonesia, apapun gadainya, itu kan kita harus cicil tuh. Betul. Cicil tiap bulan. Kenapa? Karena si pihak pegadaian tidak ada pemasukan. Jadi supaya kalau dia kasih orang uang tunai untuk gadai terus, lama-lama uangnya habis kan? Betul. Nah, karena dia tidak ada pemasukan, tidak ada jualan, pemasukannya justru dari dicicil balik. Jadi dia nak ambil dari cicilan itu, dia nak ambil selisih lah. Tapi di sini saya lihat perusahaan tidak ambil selisih gadai, tetapi perusahaan ini tiap-tiap hari memang jualan emas. Jadi emas kita ini pun juga akan diputar untuk beli. Jadi dia dapat uang masuk terus karena ada tiap hari juga orang yang beli emas. Jadi dia tidak kekurangan uang karena emas kita ini juga diputar kan? Okey Pak, dia macam ni. Kenapa gadaian dekat luar, market luar, kita kena bayar? Sebab dia macam ni. Dia yang bayar. Bank tu yang bayar. Gadaian tu yang bagi pinjaman pada kita. Betul. Ini bukan. Ini Bullion Bank London yang bagi pembiayaan dan Bullion Bank London pegang emas kita. Ya, itu dia. Dan emas itu dia putar lagi, jual lagi. Jadi dia ada uang masuk. Dekat bullion itu dia putar, dia dah buat duit dari dekat situ. Betul. Itu saya dapat jawabnya di begitu. Makanya dia tidak akan pernah rugi karena selalu ada pemasukan dari orang beli emas sama dia. Betul. Ya, jadi Quantum Metal untung mana? Ya? Quantum Metal untungnya bila kita beli GSA. Untuk buat GCA kena beli GSA dulu. Ya. Kena ada emasnya baru boleh gadai. Justru ini kita boleh bilang secara tak langsung kita udah jual emas kita sama dia, tapi dia cuma bayar 90%. Betul. Terus dia jual sama orang 100% plus 3% markup. Untungnya sudah besar dengan adanya ini. Belen, ada yang beli, ada yang jual. Betul. Jadi macam tu ya. Betul. Konsepnya betul ya. Itu belakang tabir lah kan? Ya, macam mana strategi company lah ya. Yes. Betul. So, dan company bukan buat sekarang Pak, udah 2012 lagi, tahun 2012. Ya. Kalau dia rugi, udah lama tutup Pak. Kalau sistem begini dia tak bakal rugi, malah makin untung. Dia beli emas kita beli murah ini. Ya kan saat kita convert kan cuma bayar 90% kan jatuh lebih murah. Perusahaan waktu jual balik udah 100% lebih. Betul. Jadi perusahaan tidak bakal minus di sini. Oke, paham. Ini luar biasa. Jadi kita pun boleh main dua arah di sini kan? Betul Pak. Jadi Pak, kita kan, saya sebenarnya tujuan kita nak bantu orang tau Kak.
Pak. Siap. Di Malaysia kami bantu macam mana? Katalah orang di Malaysia kalau di Kuala Lumpur gaji 3,000 miskin bandar. Ya. So bila miskin bandar, mereka sentiasa kontrakkan. Diorang tak mampu nak beli rumah. Ya. Bagaimana cara kami nak bantu diorang beli rumah? Kalau gaji 3,000, mana mampu beli emas, kan? Ya. So apa yang buat gaji 3,000 tu Pak, kami suruh dia beli emas. Beli emas GSA, buat GCA. Okey. So kalau 3,000 dia akan dapat lebih kurang 5,000 lah kata. Gaji dia 5,000, dia buat, dia beli emas, dia akan dapat 4,250. Itu dia belanja macam biasa. Tapi imagine tiap-tiap bulan dia dah beli emas bernilai 5,000. Kalau 3 tahun dia buat benda yang sama, harga emas naik, dia boleh tak beli rumah? Ya, betul. So Alhamdulillah kita dah ada lebih daripada 80,000 orang yang nampak konsep ni, yang follow konsep kita. Ya, betul lah. Puan Aida, sebelum kita lanjut, mungkin kita boleh bagi ke teman-teman untuk pertanyaan mungkin. Boleh Pak. Saya boleh unmute ya. Siapa yang mau bertanya, teman-teman siapa yang mau bertanya boleh raise hand, jadi saya boleh unmute. Atau by system ini bisa unmute all Kak. Ya. Udah lama tak jadi. Siapa yang nak bertanya boleh raise hand dulu. Boleh saya minta unmute satu-satu kah? Nah, unmute massal semua ada tak ya? Oke. Ini boleh unmute pribadi ya. Masing-masing sudah boleh unmute pribadi. Saya sudah setting. Yang mau tanya silakan di unmute. Biar kupas detail silakan sebelum lanjut materi berikutnya. Oke, Pak Mai, mungkin Pak Rizal, silakan kalau ada bertanya, mumpung ada ahlinya di sini, kita bolehlah tanya langsung sama Puan Aida. Ini memang udah terbukti income-nya. Silakan, siapa yang mau duluan? Oke, Pak Rizal, silakan dulu, Pak. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak, saya baru masuk Zoom ini. Saya tidak mengikuti dari awal. Oke. Nanti ada rekamannya Pak. Pak Rizal Pak. Ya, nanti ada rekaman kita bagi ya Pak. Oh iya. Jadi gini yang mau saya tanyakan gini. Pertama, mungkin legalitas perusahaan ya Pak ya. Oke. Terus sudah ada enggak kantornya di Jakarta? Ya. Dan sudah, legalitasnya kira-kira apa-apa saja izin-izin yang sudah didapat, ya Pak ya. Yang kedua tadi Pak Mai ngasih tahu ke saya, kalau misalnya kita beli, contohnya kita beli kita invest yang 10 juta, tapi dapat nilai emas 100 juta. Oke, nanti itu topik setelah ini kita bahas itu. Oh gitu ya, oke. Silakan Pak. Ya. Saya karena terlambat tadi Pak, jadi maka saya belum kirain sudah ada pembahasan itu. Oke. Puan Aida bantu jawab atau saya bantu jawab? Bapak boleh jawab? Oke. Nanti kalau ada koreksi, dikoreksi ya. Iya. Oke Pak Abisa, kalau nanya tentang perusahaan, kita bicara perusahaan ini tentu kita bicara perusahaan induknya dulu ya. Perusahaan induknya ini udah lebih 10 tahun dan dia sebagai supplier emas terbesar di Asia. Jadi bank di Malaysia tuh ada 4 bank besar di Malaysia seperti Muamalat, itu beli emasnya dari perusahaan ini Pak. Nah, kemudian juga ada koperasi-koperasi besar. Jadi, dan sekarang sedang proses OTC, sudah proses OTC listing di bursa saham di Nasdaq, sedang proses ke listing di Nasdaq, tapi udah OTC udah masuk. Artinya secara original perusahaan kita pastikan dulu ya Pak ya, bahwa perusahaan ini benar-benar real, dijamin garansi 100% ini perusahaan benar-benar real. Bapak boleh cek kalau ada teman-teman di Bank Muamalat Malaysia, boleh cek perusahaan ini, boleh tanyakan. Ini perusahaan sudah sangat dikenal oleh pihak banker. Nah, di Indonesia ini baru buka hitungan beberapa bulan. Nah, jadi kalau di Malaysia udah 10 tahun lebih. Jadi di Indonesianya baru, nah makanya kita lihat ini sebuah momentum. Nah, kebetulan hari ini Puan Aida ini dia udah 2 tahun jalankan ini. Nah, tadi kita lihat income-nya udah puluhan miliar.
Artinya seorang ibu yang juga harus suami urus rumah tangga, mengerjakan ini bisa dapat hasil puluhan miliar, itu dahsyat dan saya yakin kita semua juga bisa. Nah, hari ini momentumnya di Indonesia tuh baru, Pak. Tadi Puan Eda jelaskan bulan Mei ini manajemen akan datang untuk ngurus kelengkapan legalitas. Jadi sekarang legalitas yang sudah ready di Indonesia sudah berbentuk PT, kemudian sudah punya rekening bank atas nama PT, artinya itu udah clear, dan kita sudah ada izin Menkominfo, kemudian sudah bekerja sama langsung dengan PT Antam. Nah, kita tahu PT Antam kan perusahaan besar juga, tidak mungkin mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas. Jadi kalau cara mana kerjasamanya, nanti Bapak mau minta emas fisiknya, itu langsung PT Antam yang ngirim ke rumah kita, Pak. Jadi itu sebagai bukti perusahaan ini jelas dan nyata real. Hanya untuk marketing kan ke orang banyak, masih perlu mungkin tambahan perizinan yang akan diurus pertengahan bulan Mei ini seperti yang dijelaskan oleh Puan Aida nanti. Tapi bagi saya melihat perusahaan induknya dulu. Kalau kita di Indonesia ini kan perusahaan cabang. Yang jelas perusahaan induknya ada kuat, justru di Indonesia karena baru, yang namanya baru pasti ada kekurangan. Yaitu kekurangan masih harus proses beberapa legalitas. Tetapi di momentumnya, ini kita benar-benar dapat momentum yang besar. Nah, tapi teman-teman silakan mau tunggu lengkap dulu. Kalau tunggu lengkap dulu mungkin butuh beberapa bulan lagi, tapi momentumnya udah tidak sama dengan sekarang. Nah, setahu saya momentum itu salah satu kunci keberhasilan yang terbesar ya. Tapi perusahaan ini udah dipastikan perusahaan real yang tidak scam lah, saya yakin ini. Oke, gitu Pak jawabannya. Mudah-mudahan terjawab. Nanti yang pertanyaan kedua setelah topik kita lanjut. Jadi kita akan ini lanjut pertanyaan yang sudah dibahas dulu, biar clear, baru lanjut topik baru. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Afrial. Oke Pak, ini tapi nggak apa-apa ya Pak ya, sekedar untuk diskusi aja apa ya Pak ya. Ini ada. Ya ada apa? Kalau sekiranya gini Pak, saya kan khawatir juga Pak ya. Namanya perusahaan itu kan di Malaysia ya, perusahaan induknya ya. Kan sekarang lagi proses perizinan di Indonesia. Kalau sekiranya kalau sekiranya perizinannya nggak didapat di Indonesia, itu apakah nanti investasi kita masih tetap aman atau gimana gitu Pak? Soalnya namanya tidak akan hilang, akan hilang Pak. Saya jawab boleh Pak? Ini Puan Aida boleh bantu jawab karena udah mengerti sekali ya. Kita minta Puan Aida silakan. Pak, dia begini. Quantum Metal ni dia digital, dia online. Jadi klien kami satu dunia. Kita dah ada klien daripada Middle East, Arab Saudi, London, Australia, all over the world. So apa kelebihan Indonesia? Quantum Metal buka office di Indonesia. Sekarang tengah tunggu 2. Singapura kita dah start buka everything. Tinggal satu lagi license kita tengah tunggu. Lepas tu Indonesia sebenarnya Kominfo dah membenarkan untuk kita buat transaksi. Tapi kami nak lagi selamat, kita nak dapatkan BPAPT dan kalau boleh OJK. Tapi sebenarnya Quantum Metal tak termasuk under OJK. So insyaAllah BPAPT kita dah almost finalize dah. Masa kami turun hari tu almost finalize. So budget pertengahan bulan Mei, owner turun, maybe finalize. So kalau luar negara, kalau tak buka office pun orang masih boleh beli. Kita banyak dah daripada Dubai pun beli. Tapi apa kelemahan dia? Dia kena transfer TT duit ke Malaysia. Dan bila duit dapat, baru kita belikan emas. Jadi klien tak dapat harga yang sepatutnya. Patut masa dia beli harga rendah, tapi bila duit clear, harga dah tinggi. So kalau bapak beli, let's say kata Quantum Metal tak dapat BPAPT atau license, kita akan tutup office. Tapi your investment is still there. Cuma bapak kena transfer ke Malaysia. Seperti sebelum ni. Saya punya first client Pak pada tahun 2020 adalah daripada Pekanbaru.
Masa tu office tak buka di Indonesia pun. Dari Pekanbaru, jadi dia kena titi duit ke Malaysia, approve, dan bila dia untung dia jual emas pun dia kena tunggu titi masuk ke bank dia. So klien saya dari Pekanbaru udah 7 kali jual beli dah. Jawab ke Pak? Okey. Ya. Terwakili ya Pak ya. Artinya investasi aman walaupun kantor nanti ditutup di Indonesia, uang kita aman. Cuma kalau kita mau nambah investasi lagi, transfer ke Malaysia. Gitu Pak. Oke, Bu Fiona, silakan di-unmute Bu Fiona. Oke, Pak. Ya. Lanjut Pak. Ya, nanti ada pertanyaan boleh tanya lagi. Silakan Bu Fiona. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Boleh buka kamera biar kenalan nama Puan Aida. Gimana Intan? Klik aja Pak, itu Bu gambar kameranya Bu. Baik. Oke, ini biar kita saling kenal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam. Ya, Silakan. tadi ya begini Pak, yang saya mau tanyakan dari penjelasan yang tadi itu kan artinya adalah kalau investasi itu untuk kita sendiri dan bagaimana kita mau mengembangkan dengan cara marketingnya. Nah, dari dua tadi Pak yang disampaikan ke kita itu adalah bagaimana cara membeli, gadai, kemudian kita rekrutmen orang. Ya. Baru kita dapat persentase dari rekrutmen itu. Terus yang saya mau tanyakan, ini apa investasi ini kan kita bisa gunakan untuk gadai, kemudian jual dari mungkin dari downline kita. Ya. Nah, pada saat beli atau dia masuk kita dapat persen Pak. Nah, sekarang bagaimana kondisinya kalau seandainya mereka gadai atau mereka jual downline kita, itu apakah kita juga bisa mendapatkan persen atau dapat bonus dari kegiatan atau putaran uang yang mereka lakukan gitu? Saat beli aja kayaknya Bu. Nanti Puan Aida boleh lengkapi. Dia dekat sini Quantum Metal untung bila orang beli emas. Kalau orang jual emas, Quantum Metal tak untung, klien yang untung. Jadi kita tak dapatlah. Kita dapat bila klien beli. Oke. Jadi biasanya orang yang udah jual, dia akan beli balik. Entah seminggu lagi, entah sebulan lagi dia akan beli balik. Oh iya. Terus gini satu lagi Puan, kan pada saat kita ngelihat dari hierarki itu, matahari itu, dia kalau misalnya dia mau jadi dealer dan kemudian naik, terus misalnya nih pada saat kita mendapatkan atau mungkin ada yang mau investasi tapi dia tidak 10 gram, tapi di bawahnya 3 gram, itu secara otomatis kah posisinya itu akan tertata seperti itu atau dalam pengaturan itu bagaimana? Oh, dia bukan macam tu Bu. Dia bukan based on kita punya beli. Contoh saya kena beli banyak baru saya beli override bawah tak. Saya beli 1 unit je. Saya beli 1 unit, tiba-tiba untung, saya jual. Saya tak beli lagi, tapi saya boleh override semua orang. Saya boleh makan lagi bila orang downline kita beli, saya boleh lagi makan. Tapi kalau saya tiba-tiba ibu pun masuk, tapi pangkat ibu udah sama dengan pangkat saya. Jadi saya boleh override ibu 1% aja. Untuk saya override lebih, saya kena naikkan pangkat. Naik pangkat ni kita kena klien, ramai klien. Dia ada syarat klien, baru kita boleh naik pangkat. Bukan based on berapa banyak kita beli. Oh, bukan. Maksudnya itu dari mereka, bukan kita yang beli. Nah, kan itu pembelinya ada yang masuk dengan 10 gram. Ada yang 3 gram dan mungkin 1. Nah, jadi setiap orang mungkin yang mau invest itu kan tidak semua 10 gram. Betul. Ada yang 3, ada yang 1. Bebas, nah, pada saat mereka masuk itu, mereka sudah terposisi sesuai dengan itu atau mungkin gimana bentuk mataharinya ngacak? Jaringannya itu Bu, gimana Pak? Kan Ibu setelah register Ibu kan dapat link Bu. Dapat link referral itu Ibu share ke mereka, baru mereka bisa daftar untuk beli. Nah, kalau mereka daftarnya di jaringannya Ibu, otomatis hitungan detik itu bonusnya masuk langsung ke Ibu, dan itu muncul dalam laporan jaringan Ibu. Cuma Puan Aida di sini kita boleh tengokkah ada berapa tim kita jaringannya? Kalau kita introducer tak boleh Pak, sebab kita belum dalam konsultan ni. Nanti setelah dealer boleh.
Setelah dealer boleh? Boleh lihat sampel kah? Boleh share screen kah? Ya, biar boleh paham. Ya, itu ya pertanyaannya Bu Fiona ya. Dah, terima kasih Pak. Terima kasih. Udah nampak Pak? Ada nampak. Tinggal tengok pohon jaringan lah, maksudnya macam mana. Sekejap mau bagi semangat. Tadi kita udah tukar kan? Oh ya, dah keluar lagi $320. Dolar itu bukan ringgit ya? Dolar. Jadi tukar dulu sementara harga tengah rendah. Oh, jadi Puan Aida langsung gadai. Tengah rendah? Tak, saya tak gadai. Ini saya tukar kepada beli emas aja. Oh, beli emas dulu. Dapat uang beli emas, dapat uang beli emas. Wih. Sebab harga tengah rendah. Ya, agak lagi rendah. Kita dapat gram banyak. Hitung menit loh. Iya. Okay. Bukan hitung menit itu bukan uang kecil-kecil. Juta-juta. Belum 1 jam. Sekian menit aja. Ya. Okey Pak. Dekat konsultan, kalau kita dah kita ada dekat konsultan sini. Ya. So daripada konsultan ni kita lambat sikitlah saya punya. So kita akan tengok grup kita. Kita boleh monitor. Okey. Sekejap ya. Sebab dia banyak jadi dia kena lambat sikit. Ya, tak apa. Biar ada gambarannya buat teman-teman. Okey. So berarti Puan Aida tiap 1 jam beli emas lah ini ya? Tak sampai 1 jam Pak. Tak sampai. Jadi kalau pas mau orang, Puan Aida beli emas. Kalau pas harga naik, gadai gitu ya? Tak, saya gadai masa harga emas turun juga. Sebab gitu. apa? Bila harga emas naik, saya cepat untung. Ya. Sebab kan kita konsultan, kita dapat harga tak ada spread. Kita dapat harga LME. Ya, harga emas dunia lah. Harga emas dunia. Okay, kita tengok sekejap sementara tunggu commission tu. Ni quantummetal.com. Ya. Okay, dekat sini Pak. Daripada website tengok website, kalau kita nak beli GSA, kalau kita klien atau kita pakai cash, kita kena beli pada harga 278.66. Spreadnya 7%. Ringgit. Ya. Ringgit. Ini ringgit Tapi tadi saya beli pada harga 260.43. Berapa beza Pak? RM18 beza. Ya. Sebab tu konsultan, macam saya dapat je duit, saya terus tukar untuk itu kita syarat jadi konsultan tu macam mana? Sudah dealer kah atau sekarang? Dealer. Dealer konsultan. Jadi kalau jadi konsultan, sudah jadi dealer, itu beli emas lebih murah lagi. Tidak kena selisih harga. Betul. Tidak kena markup lah ya. Tak kena spread lah. Ya, spread jual beli. Wah, luar biasa. Oke. Nah, ini dia maka lambat tadi dah lama dia log out. Ya harus dia macam kita punya rekening bank juga Pak. Ya, ada security-nya lah. Lama dia langsung So saya punya jarang boleh lepas sebab dia lama panjang kan. Ya. So kita cuba yang saya punya lain je. Tak apalah, harusnya bisa kok ini, bisa lepas ini. Laporan kita punya total history bonus selama dari awal sampai akhir adakah? Ada Pak. Okey, kita bulanan pun kita boleh tengok. So dia tengok, tekan je payout. Ya. Ini salah satu akaunnya. Okey, sekejap kita tekan payout je. Lambat ya. Ya. Kalau tak banyak sikit, sekejap. Okey. So dekat sini kita boleh tengok bulanan dengan tahunan. Ya. Tengok bulanan mungkin lebih cepat lah ya. Oke, tak apa, menjelang kita tunggu, mungkin pertanyaannya udah terjawab ya Bu Fiona ya. Tinggal lihat pohon jaringannya aja ya.
Ya, terima kasih Pak. Pak, ini ada satu lagi Pak. Ini kan sekarang dari grafik emas yang sedang berjalan sekarang ini dari dia titik tertinggi nih Pak. Kemarin kan sempat naik di titik tertinggi. Terus kemungkinan besarnya sekarang itu dia sedang turun Pak, turun. Sudah turun 11%. Ya, turun dan turun terus. Nah, mungkin saran buat kita nih Pak sebagai pemula untuk kondisi seperti ini bagaimana supaya kita bisa juga tetap dapat untung, karena kemungkinan pada saat kita masukin kita mulai invest itu ada kemungkinan dia bertambah turun gitu loh. Kalau naik kan memang nggak usah diomongin ya Pak ya, pasti harapan kita naik. Cuman kalau dia terus bertambah turun, apa yang harus kita lakukan selain hanya menunggu? Jadi macam ni Bu. Kita punya strategi dalam quantum method ni, lagi turun lagi kami suka. Beli lagi. Sebab kami boleh beli. Jadi kita beli layer. Tapi layer ni bila harga naik sikit je, walaupun at downtrend, harga turun paling bawah, naik sikit kita untung kan, kita jual yang bawah dulu. Ya. Jadi dapat modal berlapis, layer itu berlapis kita beli. Turun beli lagi, turun beli lagi. Artinya berlapis tetap dengan akun kita sendiri ya Pak ya? Ya, dengan akun yang sama. Oh ya. Beli berkali-kali. Cuman tadi saya jawab juga, kita nggak bisa memastikan hari ini kita beli langsung untung tuh nggak bisa. Tidak ada satupun orang yang bisa prediksi market seperti itu. Betul Pak. Makanya mungkin strategi yang kita pengen tahu, karena kemungkinan ini kan dia bisa semakin turun ke bawah, supaya kita misalnya kalau kita cuma menunggu dengan satu layer aja mungkin agak lama kan, karena kemungkinan dia akan turun, kita ngelihat marketnya. Kalau marketnya makin ke bawah, kita bisa beli itu. Betul. Karena dia begitu naik, ada beberapa yang akan terus kemudian berubah dengan untung gitu. Jadi kadang-kadang kan kendalanya mau beli banyak layer, uangnya habis Bu. Ya. Maka solusinya makanya kita jadi introducer sampai kita segera jadi dealer ke atas. Jadi ada uang tiap hari ini seperti Puan Aida, tiap beberapa menit dapat uang beli emas, tiap beberapa menit dapat uang beli emas. Nah, kita itu udah muncul lagi 44,19 itu. Nah, jadi kita beli emas nih kalau boleh jangan pakai uang kantong lagi, tapi pakai uang bonus. Ya, Pak Herman, bisa nggak begini? Ini mungkin strategi yang saya mau coba bertanya. Kan di sini sebagai salah satu untuk investasi, emas ini untuk investasi, ada juga emas juga kita bisa gunakan untuk gadai. Iya ada, itu yang gadai tadi. Yang gadai itu mungkin kita bisa gadai, kita beli emas lagi gitu seperti tadi yang Puan ajarkan seperti begitu mungkin. Oh iya. Ambil uang lagi. Pak. Kita tak advise macam tu. Sebab kita tak nak spread. So macam ni, sebab tu kita ada 4 produk. So kalau hari ni tujuan kita buat gadai sebab kita nak pakai cash. Kalau tak, contoh ibu ada bajet, so daripada ibu beli GSA 7% spread, lebih baik ibu beli GAE 3% spread. Naik 1% udah untung. Tapi kalau ibu beli GSA dulu, buat GCA, duit tu ibu dah kena 7%, 3%, 10% campur management fee 3.5%, 13.5%. So jadi kita tahu kira combine-nya sama yang enhance itu ya, yang GA itu ya, yang daya ungkit 10 itu kita combine. Jadi kita gadai dapat duit, kita masukkan di yang pakai daya ungkit 10 kali itu Bu. Ibu tengok Nanti mungkin Puan Aida boleh demokan caranya untuk combine. Nampak tak? Nampak PowerPoint kan? PowerPoint. Alright. Bu, strategi ni kita dah pakai 2 tahun dah. Contoh, saya ada bajet nak beli 50 unit. So saya takkan beli terus 50 unit. So apa yang saya beli dulu 10 unit. Satu pricing. Dan kita ada kelas setiap hari Khamis. Hari ni tengah another Zoom ni, tengah live. Untuk ajar kita at what pricing kita boleh beli, area to buy. Ajar strategi nak beli jual strategi. Yes. And then ajar strategi kat mana nak jual. Okay. So tengok katalah saya beli pada harga ni, lepas tu saya dah decide nak jual pada harga ni. Tapi tiba-tiba harga turun.
Harga turun, saya beli lagi. Turun lagi, beli sampai modal saya habis. Bila modal saya habis, saya beli 57.75, saya nak jual pada 59.49. Harga cecah 59.49 saya jual. Tapi saya jual nombor 5 je. Jual nombor 5. 4, 3, 2, 1 tak untung lagi. Biar. Menunggu dia untung dulu. Harga turun. Saya guna duit modal ni beli balik. Bila saya beli balik, okey, untuk pricing ni saya dah kira saya untung dekat 30%. Okay. So, bila saya beli balik, saya dealer, saya dapat 7% untuk diri sendiri, commission. Oh ya kah? Untuk diri sendiri pun dapat commission kah? Yes. Okey, jadi tak perlu pasang titik di bawah biar dapat profit. Malah untuk diri sendiri tu dapat juga. So, bila dapat, imagine kalau sini saya untung 30%, campur 7%, saya dah untung 37% sekali jual. Ya. Katalah kami bukan 5 layer. Kami ada beratus layer, Pak. Sebab tu tahun lepas saya untung 1,200%. Ya. Dalam 1 tahun ya. Bapak tengok ini kita study tahun 2020 dengan strategi kami boleh buat jual beli 14 kali. Ya. Tahun 2021 orang kata emas tengah turun kan? Tapi kami boleh buat strategi 12 kali jual beli. Ya. So this year kita sebenarnya target 6 kali, tapi sampai bulan 3 je sudah 4 kali jual beli. Wah. So insyaAllah follow kita punya kelas. Kita dah memang panggil expert dah untuk buat fundamental and technical analysis. Study. Itu pun sudah dapat ilmu mahal lah itu kalau kita ikut kelas free ya? Free, Pak. Okey. Angel yang bayar kita punya expert. Okey. Expertnya tetap dibayar, anggotanya. Kalau ada analisa fundamental bisa ngebantu kita, Pak Herman. Ya, itu tiap minggu ada kelasnya, Bu. Setiap hari Khamis, hari ni malam. Ya, karena analisa fundamental sama mungkin kita lihat berita dunia itu kita bisa taruh kita mau beli atau kita mau jual. Ya, nanti ada ahlinya yang ngajarkan kita langsung. Jadi itu kita penting, dapat ilmu mahal juga di sini. Iya, betul. Ya. Oke, Bu, terjawab Bu ya. Ya, Pak, terima kasih Puan, terima kasih Pak Herman. Yang lain ada pertanyaan atau kita lanjut materi berikutnya? Lanjut. Oke, Pak Naida boleh lanjut, mungkin ada yang lain atau boleh explain antara combine antara GEA itu yang enhance dengan gadai, macam mana nak combine dua ini menjadi maksimal hasil? Alright, boleh. Sekejap ya. Okey, kita tunjuk macam mana dekat Malaysia produk ni kita punya sales untuk GSA, GCA sebulan melebihi 30 juta ringgit Malaysia, Pak. Ini yang kami share to klien, kita educate, kita edukasi orang macam mana konsep dia. Okay. So hari ni katalah saya ada aset, saya ada cash, yang mana atau saya ada dalam rekening. So apa yang saya buat, saya advise klien, advise macam mana kita katalah dalam saving, dalam rekening saya ada RM100,000. So apa yang saya suruh klien, keluarkan dulu sekejap RM100,000 tu buat GC dulu. 90% buat GC. Jadi teman-teman saya potong bentar, GC ini yang gadai ya? Gadaiannya. Oke. Yang gadai yang di kiri, yang kanan adalah yang pakai daya ungkit 10 kali. Ya, silakan. So, saya gadaikan 90,000, saya dapat emas. Katalah harga 260 per gram. So, saya dapat 346 gram. Lepas tu, the balance kan ada 10,000 lagi, saya belikan GRA tu. GRA
Yang mana kalau modal saya 10,000, saya akan dapat 100,000. Okay? Right. So, 90,000 saya dapat 85%. So, dapat 76,500 cash masuk balik ke dalam rekening saya. Okay, masuk dalam rekening balik. So, dekat sini pula, okay, saya dah ada aset bernilai 100,000, gramage-nya 296 gram. So dekat sini Pak, kalau saya simpan sahaja dalam rekening 100,000, ya 100,000 aja duit saya. Tapi kalau saya buat konsep macam ni, imagine saya dah ada nilai aset bernilai 266,000. Yang mana 346 gram campur 296 gram, campur dalam rekening ada cash 76,500. Ya. So, itu nilai aset naik, untung lagi berlipat. Bila harga aset naik, imagine setahun sekali kita dapat dividen daripada bank 76,500, kalilah dividen berapa. Tapi kenaikan harga emas sini kita udah untung lagi Pak. Ya, betul. Okey, tengok ya, ini kita tengok GIA ni tengok GIA kita. Okey, bagaimana boleh untung? Tadi saya punya modal cuma 10,000. Pembiayaan 90,000. So saya dapat 100,000. Katalah harga emas 250 ringgit per gram. Saya mau jual pada harga 300 ringgit. Bila saya jual pada 300, value 100,000 dah jadi 120,000. So bila saya jual, Quantum Metal bagi balik modal, dia ambil balik pembiayaan dia. Kita pulang balik kat dia. Jadi berapa kita dapat cash in hand? 30,000. 30,000, kita punya profit 20,000 Pak. Modal cuma 10,000. So kita profit 200%. Ya. So imagine, ini untuk short term. Kalau ini kita punya strategi jual beli 6 kali setahun. Kalau 200,000, 200%, 6 kali dah untung 1,200%. So orang kata it's not logic to get 1,200%. I tunjuk transaction. Macam mana kami untung 1,200%? Ya. Jadi intinya kita combine antara gadai dengan GAA ini ya. Combine enggak boleh campur tau Pak. Dia bukan campur. Bukan ambil 100,000 pergi gadai, ambil duit gadai pergi beli GAE. Cannot. So ada 100,000 90 pergi gadai, 10 terus beli. Okey, hanya 10 beli. Tidak semua, jadi tetap kita ada pegang cash money. Kita pegang cash 76,000. Ya. Boleh guna harian belanja semua kan? Ya, tetap ada pegang cash. Okey. Siapa lagi mau kena buat macam ni? Orang nak beli aset. Mau beli tanah, bayar rumah, bayar kereta kan, beli mobilnya atau mau beli renovate rumah. Sebelum buat semua transaction tu, kita buat gadaian dulu. Contoh saya nak beli rumah, bayarnya 100,000. Tapi sebelum tu saya beli emas dulu, 120,000, saya dapat 480 gram. And then 85% daripada emas, saya gadaikan, saya dapat 100,000 semula, ya pergi bayar rumah. Jadi sepatut dapat rumah aja, tapi saya dapat rumah, saya dapat emas. So aset saya sudah bernilai daripada 100,000 jadi 220,000. Double aset, rumah dapat, kemudian emas dapat. Ya. Rumah susah mau cair, tapi emas senang kita cairkan. Ya, emas anytime boleh cairkan. Lagi siapa patut? Siapa yang ada komitmen bulanan atau ada bulanan gaji. Ya. Contoh selama ni, katalah kita ada gaji, tapi mana pernah Pak ambil duit gaji beli emas semuanya? Tak pernah kan? Ya. Tapi hari ni saya suruh klien saya ambil duit gaji, pergi beli emas. So katalah harga emas 250, dapat 20 gram. Dapat 20 gram, pergi pajak kan, gadaikan, dapat 4,250. Ya, duit ini kita belanjar macam biasa. Ya. So dapat gaji lagi, buat lagi. So kalau setahun udah dapat 240 gram.
buat uang dapur. Tahun pertama, tahun kedua dapat lagi 240 gram. Tahun ketiga dapat lagi. So pada tahun keempat harga emas udah naik tinggi, udah double the price. Maksudnya apa yang kita belanjakan, kita udah dapat balik semuanya. Ya. So ini kita atau kita punya overhead setiap bulan punya perbelanjaan. Katalah kita bayar kereta kan, sebulan kita bayar kereta 3,000. Tiap-tiap bulan bayar tapi tak pernah patah balik kat kita kan. Kita enggak dapat balik kan. Hilang, hangus. Tapi macam mana nak dapat balik? So sebelum saya bayar kereta, saya beli dulu emas. Saya dapat emas, saya pajakkan, dapat cash. Cash ini saya pergi bayar kereta. So setiap kali nak bayar kereta, saya buat benda yang sama. So imagine setahun udah kumpul 166 gram. Kalau bayar kereta 8 tahun, saya udah simpan 1,328 gram. Kenaikan 3.6 aja. Padahal 11%. Kita very conservative So pada tahun ke-8, kereta habis bayar, mobilnya habis bayar, tapi kita dapat cash 160,000. Maksudnya, kalau 160,000 bahagi dengan 288, sebenarnya kita dapat balik 55% daripada apa yang kita bayar, Pak. Betul. Maksudnya kereta kita cuma harga 45% aja. So kalau beli rumah lagi lama kita tunggu, lagi. Kalau tengok beli rumah 30 tahun kan, kita punya kontrakan. So kita dapat cash 2.6818 million. Di Malaysia 30 tahun kah kontrakan? Bukan kontrakan, bayar bank. Ya, bayar bank boleh cicil sampai 30 tahun ya? Iya, Pak. Indonesia paling 10 sampai 15 tahun saja paling lama itu. Ini boleh sampai 30 tahun. Wah, ringan lah ya, jadi kecil ya. Tak ada banyak sangat. Ya. Tapi tengok saya bayar rumah cuma 1.08 juta aja, tapi dapat cash balik 2.618. Maksudnya rumah saya beli for free. Puan Aida boleh tiap hari beli satu rumah nih sekarang nih. InsyaAllah, Pak. Oke, Puan Aida, saya minta ini mewakili teman-teman, satu petunjuk lah. Karena ada sebagian dari teman-teman saya juga di sini itu dalam kondisi finansial yang kurang lah ya. Bahkan untuk join ini aja masih kepingin join tapi masih belum cukup uang, masih mencari. Strategi apa ya buat teman-teman yang kita hari ini yang duitnya masih kecil, masih sulit, bagaimana strategi untuk boleh sukses di sini, untuk berhasil di sini? Strategi apa yang baik? Dimulai dengan modal terkecil. Modal terkecil boleh dengan RM300 aja. Berapa 300? RM100, 1 juta lebih lah. Itu modal terkecil. Boleh beli 3 unit dan kita boleh upgrade jadi introducer. Oke, yang 3 yang kali 5 itu ya? Kali 5 itu, Pak. 3 kali $25. Jadi modalnya $75. $75. Oke, itu boleh. So kita udah boleh start untuk buat kecil. Tapi saya memang bagi tahu. Mula-mula memang susah, Pak. Untuk kita naik dealer ni, dia struggle sikit. Ya, harus kerja keras lah. Kerja. Tapi bila cecah dealer je, dah lega. Ya, oke. Dah lega. Oke. Boleh kasih nasihat kah, strategi apa, langkah-langkah kita harus bekerja seperti apa supaya boleh sukses dengan modal kecil? Okey, Pak. Sebenarnya dekat sini dia bukan based on modal. Dia based on kita punya istiqomah. Maksudnya konsistensi tu. Dari hari pertama sampailah ke sekarang, saya tetap Zoom sehari 4 ke 5 kali, Pak. Sehari 4 kali 5 kali. Wow. Oke. Itu konsistensi saya. Kita harus duplikasi itu ya. Lepas tu setiap hari saya tak pernah fail blasting pada pukul 9.30 pagi. Saya bagi tahu pricing berapa, harga emas naik ke turun, apa sebab harga emas turun, semua saya bagi tahu. So kita sentiasa educate klien. Selalu update ya? Every day, without fail. Oke. Konsisten, selalu update ya. Dan belajar. Lepas tu sini mau berjaya, memang kena datang kelas. Ya.
banyak kena belajar sebab nak produk kita ni orang selalu argue. So kalau kita tak faham, kita cepat takut kan? Betul. Puan Aida, kita priority untuk ketemu orang face to face offline atau by Zoom lebih baik ya? Macam klien saya, dia suka Zoom. Okey. Ada orang yang dia memang nak jumpa. Oh, dua-dua okey lah ya. Dua-dua okey Pak. Jumpa lagi senang, touching lagi bagus. Okey. Boleh recommended sehari kita boleh temui berapa orang recommended untuk cerita ini? Selalu presentation saya 1 hour. Okey. So katalah 1 orang 2 jam lah kita discuss everything kan. Jangan jumpa seorang-seorang. Jumpalah sekali, jumpa 2-3 orang. Sekali present. Atau by Zoom juga boleh ya? By Zoom memang better. Ya. Artinya hari-hari minimal cerita ke 10 orang okey kah? Sangat bagus lah Pak. Okey. Itu sekejap udah jadi merchant tu. Okey, amin. Jadi simple aja teman-teman. Modal tidak jadi hambatan. Sudah ada yang modal kecil kita boleh main dengan $75 dulu dan itu tidak dikenakan fee di awal, fee-nya di belakang setelah untung ya. Ya betul. Jadi yang penting actionnya deh, kejar dealer secepat-cepatnya maka langsung sudah lega. Boleh kasih ilustrasi income terendah dealer itu berapa ya Puan Aida ya kira-kira ya? Kalau kita lihat terendah ke tertinggi? Terendah dulu, jadi teman-teman bisa tahu target ya. Okey Pak, dia macam ni. Satu dealer, tolong angkat cakap Umi tengah Zoom. Sekejap Pak Ya. Hello. Azni, I tengah Zoom. I call you back. Okay. Apa tadi? Okay Pak. Satu dealer, kalau klien bawah dia, imagine, untuk jadi dealer kena ada 5 klien, betul? Satu klien beli dia dapat $17.5. Ya. Satu unit je dia beli. So kalau dia ada 5, dia boleh katalah satu hari 3 unit je. Kalau 3 unit, saya punya dealer macam ni. Kalau 3 unit kali dengan 17.5, dia dah ada $52.5 kali berapa Pak? Berapa Puan Aida? Ya. 230 kali 3,400. Lebih kurang $783,000 per day. Itu average income paling sikit. Oh, sudah 700,000 per day kalau jadi dealer paling sikit ya. Paling sikit. Oke. Itu dengan catatan tidak ketemu investor yang main besar. Tak. Hitung member get member aja. Tapi bukan cakap ni. Setiap hari kita mesti ada orang yang macam semalam saya orang beli 1.080 juta untuk GSA, GCA. Ya. Hari ni 1.6 juta klien beli seorang. Ya. So kalau nanti saya bila dah dealer, saya ajar tim pula nak fokus mana. Kalau nak fokus mana satu, nanti saya tunjuk strategi fokus, nanti pilih mana yang sesuai dengan kita untuk bawa. Oke. Tapi kena dealer dulu. Ya, sudah jadi dealer baru belajar strategi baru lagi ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum mungkin Puan Aida ada mau lanjut kah? Ya, ada mau tanya sedikit. Silakan, nanya dulu. Itu untuk start tadi itu, kan modal kecil, kan ada 3 kali 5 atau 1 kali 10. Betul. Ya. Nah, itu maksudnya gimana 3 kali 5 itu maksudnya 10 Puan? Mohon dijelaskan lah. Bukan 3 kali 5 Pak, maksudnya modal kita itu dilipat 5 kali sama modal kita dilipat 10 kali. Nah, yang paket yang termurah itu kita beli 3 paket, 3 kali $25 unitnya. Berarti langsung beli ya, sekaligus beli 3 kali $25. Jadi 1 juta lebih. Nah, yang paket ini modal kita digandakan hanya 5 kali. Oh, itu yang maksud 3 kali 5.
Ya, yang kali 5. Nah, 3 unit. Nah, kalau yang modal $250 satu unit, modal kita digandakan 10 kali. Oh, itu yang 1 kali 10. Ya, itu dia. Nah, cuman di sini kita kalau ada yang kurang modal tapi mau bergerak, boleh mulai dengan start modal kecil dulu yang beli 3 unit yang $25. Oke. Oke. Pak, sikit. Tadi kan Bapak tanya mau income kan? Ya. Ini adalah income dari bulan 1 hari bulan 4 hingga 30 hari bulan 4 satu bulan last month Ya. Income gaji saya adalah $520,969. Nah, ini satu akaun yang tadi. $520,000. Dolar. Rupiah berapa ya itu ya? Sekejap. 520,696 kali 3 miliar lebih ya. dengan 3.400. Kalkulator saya tak boleh. 700 atau 14 digit. Kalau 12 digit tak masuk. Iya. apa? 7.770 juta. Miliar. Apa? 7 Saya pun tak miliar. tahu. 7 miliar per bulan. 7.77 miliar. Ya, Ini baru satu akaun, Pak. Akaun Rukaidah. Akaun lagi satu, saya ada 3 akaun. Kita dengan KTP yang sama, boleh? Tak boleh. Boleh nama anak lah ya. Nama Bukan, isteri anak. saya nama company, nama saya dengan nama anak. Oh, boleh nama company juga? Boleh? Oh, terus tak upload KYC-nya macam mana? Company yang akan uruskan. Kena bawa, kalau sini SSM lah. Company registration. Oh, jadi upload legalitas company aja. Oke, kalau kita punya company, boleh join atas nama company? Boleh. Oh, kalau ada duit boleh bikin company juga ya, boleh atas ini, jadi boleh atur pajak juga, lebih bagus ya. Saya tukar kepada company sebab kita kena tax, Pak. Ya, kena tax ya, makanya. Kita ada report tax kita. Ya. Dekat sini, kita kena, macam saya dah setiap bulan 20%, Pak. Ya, tax itu kan di sini sebut pajak. Pajak Kalau di sana pajak itu gadai ya? Gadai. Nah, ya, di sini, sini kalau Malaysia tax. Di Malaysia tax pakai bahasa Inggris. Jadi ya makanya kita ada ni Pak, consultant CP58. Dia dah bagi tahu dah berapa kita kena bayar tax. Oke. Karena kalau perorangan tuh uang besar ini taxnya besar. Kalau pakai nama perusahaan boleh banyak tolak. Lebih kecil. Nanti banyaklah kita tetap kena bayar 2%. Cuma nanti boleh tolak banyak. Pak tengok boleh tolak. Kita cakap dalam apa? Di Indonesia progresif. Ya, udah 377. Dah ada. Boleh beli lagi. Beli lagi. Sebab harga tengah rendah. Nanti harga naik dapat jadi sikit. Kalau tidur pagi bangun dah banyak lah tu ya? Banyak Pak. Selalu pagi je dah ada 30-40 ribu. Waduh. $40,000. Mudah-mudahan ini kita menyusul. InsyaAllah Pak. Saya nampak Indonesia, kita Muslim ramai. Produk kita syariah compliance. Betul. Jadi lepas tu produk dia banyak bantu orang. Boleh kan buat pajakan gadaian tak perlu nak bayar kan? Ya, betul. Okey, Pak Mai terjawab tadi pertanyaannya ya? Ya, terjawab. Just nak share sikit Pak. Gaji saya semalam dengan sebelumnya 2 hari 900,000 Pak. Ringgit Malaysia. Dalam 2 hari? 2 hari aja. 900,000 ringgit. Sebab apa? Sebab emas tengah turun harga. Kita dah educate klien kan, kalau harga emas turun, kita nak beli. Dia akan beli. Ya. Betul. Luar biasa. Okey. Puan Aida, ada lanjut materi kah? Enggak ada. Udah pukul 10. Okey, berarti kita akhiri dulu. Nanti teman-teman sebaiknya jom lagi kita bikin tim baru
atau mungkin ada pendalaman yang belum Puan ini, ada saran kah? Atau kita undang orang baru lagi? Ada saran macam mana untuk Zoom berikutnya? Kalau Bapak rasa ramai dah boleh undang baru Pak. Sebab saya nak turun ke Indonesia mungkin seminggu. Kan? So lepas minggu saya akan pilih tim, let's say kata tim apa ada apa semua. Sebab kami akan bawa ke Malaysia pada bulan 7 untuk training 3 hari 2 malam. Okey. Luar biasa. So, berarti bulan 7 kita ke Malaysia training ya. Untuk ke Jakarta Puan Aida? Middle. Tarikh boleh dapat tapi pertengahan bulan Mei. Bulan ini kah? Iya. Okey. Siap. Pertengahan bulan Mei. Ini hari udah tanggal 12. Ya. Mungkin 16, 17 macam tu. Dalam satu minggu inilah. Okey. Okey lah, kita siap gempur habis ini. Teman-teman yang lain ada pertanyaan, siap action kah kira-kira dengan konsep ini? Pak Herman buatlah satu grup masukkan saya dengan PA saya. So apa persoalan dia boleh bagi materialnya kat situ kan? Rencana bagusnya itu grup yang sudah member atau non member juga boleh? First kita buat non member semua. Nanti better kan? Saya sudah buat tadi malam, semalam saya sudah buat. Apa yang Puan Aida share ke saya semalam sudah saya bagi juga. Nanti saya masukkan Puan Aida di grup. Sama siapa? Sama Intan kah atau sama? Intan lah, Intan PA saya. Okey. Saya masukkan Puan Aida juga boleh kah? Boleh. Okey. Sip. Segera saya masukkan, grupnya sudah ada sih. Okey Pak. Ya. Okey. InsyaAllah sukses kita sama di Indonesia. Amin. Amin. Ya, harus sukses. Oke, terima kasih banyak Puan Aida atas waktunya, sudah mengajarkan kita semua, sudah berikan kita peluang untuk sukses yang luar biasa. Semoga semua kegiatan diridhoi Allah ya, dan kita bisa sukses sama-sama. Amin. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kita lanjut nanti di grup dan di next Zoom. Kalau teman-teman sudah siap untuk mengundang, kasih tahu, boleh kita minta waktu ke Puan Aida untuk bantu kita Zoom berikutnya. Okey. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.